Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiati dari PGSD 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian, tes atau non-tes, pelajaran evaluasi pendidikan, dosen pengapu Kiki Fathiani, MPD. Yang pertama itu pengertian tes. Istilah tes berasal dari bahasa Prancis, yaitu testum. Berarti piring yang digunakan untuk memilih logam mulia dari benda-benda lain seperti pasir, batu, dan lain sebagainya. Nah, atau tes adalah cara atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian dalam dunia pendidikan yang berbentuk pemberian tugas berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testi atau murid, sehingga atas dasar data tersebut dapat dijadikan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testi atau murid. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis tes dan non-tes. Nah, jenis tes itu ada 4, yaitu tes bentuk uraian, tes bentuk objektif, tes lisan, tes perbuatan. Nah, sedangkan yang non-tesnya itu ada 11. Yang pertama itu observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek, skala penilaian, angket, studi kasus, catatan insidental, sosiometri, inventori kepribadian, dan teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Oke, selanjutnya itu kegunaan tes atau non-tes. Nah, yaitu gunanya sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau telah dicapai. Oke, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan tes atau non-tes. Nah, kelebihan dari tes yaitu yang pertama, mudah disiapkan dan disusun. Kedua, mendorong peserta didik untuk mengemukakan pendapat serta menyusun kata dalam bentuk kalimat. Nah, yang terakhir itu dapat mengetahui sejauh mana sih siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan. Nah, sedangkan kelemahan tes itu yaitu ada penilaian hanya fokus pada aspek kognitif dan materi keterampilannya sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, sedangkan kelebihan dari non-tes itu yang pertama itu mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas nyata dalam proses pengajaran. Nah, dan kedua itu penilaian estetik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilai secara langsung performasi murid dengan setting yang alami. Nah, sedangkan kelemahan dari non-tes sendiri itu menggunakan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam menilai hasil dan proses belajar. Nah, selanjutnya itu etika dalam tes itu ada 4. Yang pertama itu kerahasiaan hasil tes, yang kedua keamanan tes, yang ketiga interpretasi hasil tes, dan yang terakhir itu penggunaan tes. Nah, dan yang slide terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah tes adalah cara atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian dalam dunia pendidikan yang berbentuk pemberian tugas berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh murid, sehingga atas dasar data tersebut dapat dijadikan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.